Tapi di rumahnya aja dia belajarnya, nggak pernah turun sekolah. Selama itu, dia juga nggak mau sama sekali meninggalkan rumah. Misteri, sejarah, mitologi, Peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas kisah tentang seorang gadis yang sangat memprihatinkan. Yang hidupnya itu menyedihkan bertahun-tahun. Bahkan sampai akhir hayatnya. Ya, sampai dia meningsoy di rumahnya sendiri. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak ceritaku sampai habis ya. Lacey Fletcher lahir pada 25 November tahun 1985. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya. Ibunya bernama Sheila Fletcher, ayahnya bernama Clay Fletcher. Ibunya pernah bekerja di pengadilan daerah Baker. Pernah juga ibunya itu bekerja sebagai asisten jaksa kota di daerah Zachary. Bahkan ibunya juga pernah menjadi anggota dewan setempat dan pernah menjadi wali kota sementara di tempat tinggalnya. Namun, dia mengundurkan diri 3 minggu setelah kejadian mengerikan yang menimpa Lacey putrinya. Sedangkan ayahnya pernah bekerja di pembangkit energi nuklir di tempat tinggalnya. Ayahnya juga pernah bekerja sebagai anggota polisi. Lacey Fletcher ini lahir sebagai anak yang sehat. Nggak ada yang cacat sedikit pun. Anaknya ceria dan tumbuh menjadi anak yang cerdas. Tanpa kekurangan satupun. Semasa kecilnya pun dia sangat aktif, sangat ceria. Nggak ada hal-hal yang aneh terjadi sama Lacey. Ya, dia seperti anak-anak pada umumnya. Berlari ke sana kemari, tertawa, menangis. Dan dia itu sangat disayang banget sama kedua orang tuanya. Apalagi Lacey ini adalah anak yang paling ditunggu-tunggu. Anak kesayangan. Kedua orang tuanya pun sangat ramah, sangat baik. Bahkan kalau ngomong tuh sangat lembut. Dan tutur katanya pun sangat tertata rapi. Dari kata-kata mereka kalau berbicara pun sangat terlihat banget berpendidikan tinggi. Kedua orang tuanya pun dihormati oleh orang-orang. Apalagi mereka berdua memiliki pekerjaan yang sangat baik gitu loh. Sang ayah polisi, sang ibu pernah menjadi wali kota, dan membuat orang-orang sangat kagum. Bahkan sangat bangga. Terlihat dari foto keluarga. Ada Lacey, kedua orang tuanya, dengan ekspresi yang penuh bahagia. Bahkan foto-foto Lacey semasa kecil pun sangat banyak. Ya, dan itu semua didokumentasikan oleh kedua orang tuanya. Lacey pun teman-teman bersekolah di sekolah yang diinginkannya. Ya, sekolah favorit. Dia pun memiliki banyak teman. Dan hari-harinya itu penuh dengan keceriaan. Apa yang dia inginkan, kedua orang tuanya ini selalu menuruti. Dan mereka sangat dekat. Lacey pun sangat terlihat senang, bahkan bahagia saat bermain dengan teman-temannya. Namun, di saat Lacey berusia 13 tahun, saat dia masih kelas 1 SMP, semuanya itu mulai berubah. Lacey yang tadinya ceria, memiliki banyak teman, dan itu sudah mulai berkurang. Lacey pun menunjukkan tanda-tanda yang aneh, nggak seperti biasa. Perubahan yang terjadi pada Lacey terlihat banget semenjak dia masuk sekolah. Dia selalu murung, menangis tiba-tiba, suka menyendiri, terus kayak orang gelisah gitu, kayak cemas, bahkan nggak fokus belajar. Sehingga kedua orang tuanya pun dipanggil ke sekolah dan dimintai tuh keterangan oleh sang guru dan menanyakan ini kenapa ini Lacey-nya ini nggak seperti biasa. Awal dia masuk itu ceria-ceria aja, bahkan temannya pun banyak. Namun semakin kesini, beberapa bulan dia sudah masuk sekolah, dia terlihat murung. Kalau belajar pun dia sangat ketinggalan. Teman-temannya menulis, dia nggak menulis. Sampai-sampai guru pun bertanya kepada Lacey, namun nggak ada tanggapan, seakan-akan kayak ngomong sama tembok. Orang tuanya pun ngomong, Lacey seperti biasa aja, nggak terjadi apa-apa sama dia. Di rumah pun, dia langsung masuk kamarnya. Kadang ngobrol, kalau ditanya pun dia normal, biasa aja. Walaupun dia nggak banyak berbicara kayak dulu.
keesokan harinya lagi dilihat lagi tuh perkembangan Lacey. Dan ternyata sama. Jadi seakan-akan dia turun sekolah itu kayak cuma numpang duduk, hanya melamun. Bahkan kalau sudah istirahat, dia tuh kadang di kelas sendirian, kadang dianya tuh ke suatu tempat yang sepi, tanpa ada orang yang menemani dia. Awalnya itu teman-temannya itu mendekati, tapi dia menyuruh pergi. Seakan-akan gak mau diganggu. Dia kayak mempunyai masalah berat gitu loh. Kayak mempunyai beban yang berat banget, yang dia pikul sendiri. Karena sangat jauh berbeda saat dia masuk sekolah. Saat kedua orang tuanya datang ke sekolah itu, dari situlah Lacey sudah merasa semakin aneh. Dan setiap pulang sekolah, Lacey pun masuk ke kamarnya, mengunci pintunya. Dia pun sampai lupa makan, gak ada keluar sama sekali. Kalau keluar pun tunggu kedua orang tuanya ini gak ada. Jadi kayak dia mengumpet gitu loh. Mengumpet tunggu orang gak ada baru keluar. Kayak seakan-akan malu gitu. Dan semakin lama semakin menjadi hal yang membuat kedua orang tuanya ini bingung. Kenapa sih dengan Lacey ini? Kok dia seperti itu gitu loh kelakuannya. Dia nggak seperti biasanya yang dulunya ceria. Diajak ngomong itu ngomong terus, cawis. Bahkan dianya itu selalu didatangin temannya untuk bekerja kelompok atau bermain di depan rumahnya. Nah, pada saat itu dia tuh kalau berolahraga ya, kadang dia dalam rumah, dalam kamar, atau di depan terasnya saat tetangga-tetangganya itu nggak ada gitu loh keluar rumah. Pokoknya pada suasana sepi lah. Kalau ada orang lagi yang melintas atau nggak sengaja, dia langsung cepat-cepat masuk seperti orang yang sangat malu. Nah, dia pun pada saat itu berolahraga seperti mengangkat beban di depan rumahnya. Bahkan dia ceria, senyum-senyum juga, bahkan dia sempat menegur tetangganya itu. Setelah itu dia langsung masuk, seperti anak biasa, seperti nggak ada terjadi apa-apa. Dan tetangganya pun menegur balik gitu loh. Dan menanyakan, kabarmu bagaimana, begitu aja. Terus dijawab Lacey, udah langsung masuk ke rumah. Lacey pun kalau bosan di dalam kamarnya, dia pun menonton TV dan duduk di tempat favoritnya, yaitu sofa kulit. Ya, sofa kulit berwarna coklat. Lacey pun teman-teman semakin hari dinyatakan sering melamun. Bahkan dia kadang ngomong sendiri, tiba-tiba menangis dan dia kayak merasa tertekan gitu loh. Akhirnya Lacey pun mengalami kecemasan yang sangat berlebihan. Dia kayak ketakutan, takut melihat keramaian gitu. Sampai-sampai pada usianya 14 tahun. Dia ini gak mau turun sekolah. Ya, saat dia dipaksa turun sekolah, dia tuh menangis ketakutan seperti orang tantrum. Sampai-sampai gurunya tuh nyuruh dia pulang. Karena hal itu membuat gurunya takut, bahkan khawatir dan teman-temannya juga takut. Akhirnya dibawa pulang lagi tuh sama kedua orang tuanya. Dan mengadakan homeschooling di rumahnya. Sampai Lacey ini mau turun sekolah. Usianya 14 tahun itu lebih parah banget teman-teman. Dan itu kejadiannya pada tahun 2000. Saat gurunya datang untuk mengajarkan dia. Tapi dia ini nggak ada respon sama sekali. Jadi gurunya ini menjelaskan materi, pelajaran apapun. Nggak pernah masuk di otaknya. Ya, dia tuh hanya memandang gurunya aja. Bahkan arah wajahnya itu ke tempat lain. Seperti apa ya, acuh gitu. Sehingga gurunya ini serasa kayak percuma aja ngajar Lacey. Karena nggak ada kemajuan. Dikurangin tuh jadwalnya. Jadi 3 kali dalam seminggu gurunya itu datang untuk mengajar Lacey. Karena hal itu membuat kedua orang tuanya ini bingung dan takut. Bahkan penasaran apa nih yang terjadi pada Lacey. Pada saat orang tuanya itu izin untuk libur kerja, pergilah tuh ke rumah sakit. Mereka pun membawa Lacey dan mereka pun mendatangi dokter. Ya, mereka mendatangi dokter umum. Dan dokter umumnya ini menyarankan ke psikolog. Setelah diarahkan ke psikolog dan kedua orang tuanya ini bercerita nih tentang keadaan Lacey. Dokter psikolog pun menyarankan kalau Lacey ini harus sering-sering ditemanin, harus sering-sering dihibur, nggak boleh ditinggal terlalu lama. Dan orang tuanya ini iya-iya aja gitu loh. Bahkan orang tuanya juga menganggap, dok, Lacey ini dia tuh bisa kok beraktivitas seperti biasa. Dan dia selama sudah SMP, dia ini berubah seperti anak-anak yang akan tumbuh semakin besar. Bahkan dia sudah menjadi anak remaja. Nggak seperti anak kecil lagi gitu loh, yang harus
dekat dengan orang tuanya. Dia ini seperti terlihat mandiri, apa-apa itu sendiri. Bahkan kalau dia mempunyai masalah atau kesulitan, dia nggak pernah ngomong sama kedua orang tuanya. Dia selesaikan sendiri. Namun, dari keterangan orang tuanya ini sebelumnya, membuat dokter berkesimpulan kalau Lesi ini bermasalah. Ya, bermasalah dengan mentalnya. Mentalnya itu terganggu. Dia ini kayak mengalami trauma yang begitu berat. Sampai-sampai dokter ini pun memberikan jadwal untuk kembali lagi ke rumah sakit. Ya, kembali lagi ke dokter itu. Untuk kontrol terus gitu setiap minggunya. Agar Lesi ini berubah. Lesi pun diajak ngomong, tapi ya Lesi hanya angguk-angguk aja gitu loh. Dan dokter pun menyarankan kepada orang tuanya harus rutin membawa Lesi ke rumah sakit. Dan dia pun diberikan obat, seperti obat penenang, seperti obat antibiotik, bahkan vitamin, agar Lesi ini nggak lemas, dia nggak kekurangan vitamin. Dan disarankan juga dia harus memakan makanan yang berserat dan bergizi. Akhirnya, kedua orang tuanya dan Lesi pun pulang untuk rumah. Namun, saat jadwal kontrol, Lesi yang diharuskan datang kembali. Dan itu adalah kontrol pertama, teman-teman. Tapi, kedua orang tuanya ini nggak membawa Lesi. Bahkan, nggak ada kesempatan untuk membawa Lesi ke rumah sakit. Padahal kalau dipikir kesempatannya itu bisa malam atau izin dulu setengah hari. Tapi nggak ada sama sekali. Kayak pasrah gitu dengan keadaan Lesi. Dan meyakinkan kalau Lesi akan sembuh dengan sendirinya. Nah, saat itu juga Lesi pun diberhentikan sekolah. Dan dia tetap melanjutkan homeschooling di rumahnya. Dan nggak terasa sudah 1 tahun. Lesi ini homeschooling. Dan dia pun memberanikan diri untuk turun sekolah. Akhirnya dia turun sekolah teman-teman sampai lulus sekolah SMP. Dan pada saat itu ya dia memang seperti itu, kayak menyendiri, nggak mau punya banyak teman, tapi dia tetap belajar tuh. Akhirnya dia lulus SMP. Dan dia tuh ya senang-senang aja gitu, kayak ceria, tapi dia nggak mempunyai teman banyak seperti sebelumnya. Akhirnya saat dia masuk di SMA, saat dia sudah di semester pertama di kelas 10, dia pun berubah. Ya, nggak seperti biasanya murung gitu. Dia tuh ceria. Bahkan sangat senang gitu mempunyai teman baru. Dan dia pun sangat gemar bermain volley. Sampai-sampai dia mempunyai grup atau anggota volley, teman-teman. Dan dia sampai sempat kayak ikut perlombaan volley gitu. Pokoknya ceria lah, nggak seperti biasanya murung atau apa gitu. Tapi pada suatu hari, dia ini kumat lagi tuh penyakitnya. Dan dianya ini langsung menyendiri ya. Dia langsung kayak menarik diri dari teman-temannya. Yang tadinya teman-temannya itu banyak dan mempunyai tim gitu. Tapi dia menjauhi dirinya. Kayak nggak mau ditemenin gitu loh. Bahkan teman-temannya ini bingung. Kenapa sih Lesi ini kok berubah saat ditemenin diajak ngomong dia nggak ngomong kayak orang marah gitu. Kayak nggak senang gitu. Dan mereka pun berpikir kalau Lesi ini memusuhi mereka dan menganggap mereka itu kayak musuh. Sampai-sampai karena teman-temannya ini penasaran bahkan muyak tuh sama kelakuan Lesi yang dulunya tuh ramah, yang dulunya itu bersosial. Tapi ini nggak mau sama sekali. Bahkan kalau ada tugas berkelompok atau pergi ke kantin, Lesi tuh nggak pernah diajak, dibiarkan aja gitu loh. Dan teman-temannya ini juga kayak merasa kayak nggak dibutuhkan Lesi. Dan Lesi ini juga seperti terlihat kayak nggak membutuhkan teman. Akhirnya teman-temannya itu menjauhinya dan menganggap Lesi ini adalah orang aneh. Ya, dia sering jadi bulan-bulanan teman-temannya. Dan semakin membuat Lesi ini trauma berat, sehingga dia nggak mau turun sekolah. Lesi pun kembali murung, teman-teman. Kayak orang linglung, ditanya nggak fokus, bahkan belajarnya pun nggak fokus juga. Menulis atau apa, dia nggak pernah kerjakan. Jadi kalau ada tugas yang diberikan oleh guru, dia nggak pernah kerjakan. Kayak orang membisu gitu loh. Nggak ada respon sama sekali. Dan dia juga terlihat seperti orang yang ketakutan, orang yang cemas berlebihan, bahkan terlihat seperti orang sakit. Kedua orang tuanya pun bingung juga di situ. Dan menceritakan, hal ini pun pernah terjadi sama Lesi waktu dia masih kelas 1 SMP. Bahkan saat di rumah, Lesi pun berubah. Seperti dulu lagi, tapi ini makin parah gitu loh.
Dan akhirnya gurunya ini udah capek tuh dan merasa Lesi ini kayak merasa aman di rumah. Dia kayak nggak senang sekolah. Akhirnya ditarik lagi tuh dari sekolah. Ya, kedua orang tuanya pun memberhentikan Lesi untuk turun sekolah dan mengadakan homeschooling lagi. Jadi guru-guru dari sekolah atau dari sekolah lain datang tuh ke rumahnya untuk mengajar Lesi. Sampai Lesi mendapatkan ijazahnya teman-teman. Ya, sampai dia lulus sekolah selama 3 tahun. Tapi di rumahnya aja dia belajarnya, nggak pernah turun sekolah. Selama itu, dia juga nggak mau sama sekali meninggalkan rumah. Dan dia merasa kayak ketakutan gitu loh, kalau sudah di depan pintunya. Jadi kalau gurunya itu sudah keluar, dia tuh nggak mengantarnya, hanya kedua orang tuanya aja yang mengantarnya sampai ke depan pintu. Lesi hanya di tempat aja. Setelah dia sudah mendapatkan ijazah kelulusan SMA, dia itu juga nggak melanjut kuliah. Ya, karena kedua orang tuanya ini khawatir kalau dia seperti itu lagi gitu loh. Nanti takutnya ya capek-capek aja. Yang penting sudah dapat ijazah. Nah, tak lama kemudian, Lesi ini mengurung diri terus di rumah. Ya, dia selalu mengurung diri di kamarnya. Dan kedua orang tuanya pun seperti biasa sibuk bekerja. Usianya nggak terasa sudah 24 tahun. Dia ini kayak mengalami autis. Ya, dia mengalami autisme. Tiba-tiba dianya itu kalau ditanya lain lagi gitu loh. Ngomongnya kayak orang nggak bisa ngomong, kayak bayi gitu. Dan kalau ditanya kayak orang bengong, dia pun semakin berubah drastis dari segi kesehatan. Yang tadinya dia itu bisa berdiri, dia bisa kesana kemari, masih bisa ngomong kalau diajak ngomong. Tiba-tiba dia tuh kayak mengalami kram otot. Tiba-tiba dia tuh nggak bisa bergerak. Ya, pada saat itu dia sempat teriak gitu sama ibunya. Mam, mam, katanya seperti itu. Dan ibunya datang tuh ke kamarnya. Dan dia ngomong kayak orang terbata-bata gitu, ngomongnya kayak nggak jelas. Tapi ibunya langsung paham, wah kenapa nih dengan badan kamu kok nggak bisa bergerak? Dia tuh kayak mati rasa gitu loh. Setiap badannya atau tangannya, kakinya tuh nggak bisa bergerak sama sekali. Dan tiba-tiba yang tadinya itu dia bersuara, akhirnya tiba-tiba kayak nggak bisa ngomong, hanya menganga aja. Bahkan mangap, terus menutup mulutnya lagi, itu pun sangat pelan. Tapi matanya aja yang bergerak aktif. Bisa ke samping, ke depan, ke kiri, ke kanan gitu, ke atas, ke bawah. Disitulah dia sama sekali nggak bisa bergerak, teman-teman. Di kamarnya itu dia merasa kayak pengap, keringatan kan. Akhirnya dia tuh dipindah di sofa kulit. Jadi dia tuh bisa sambil nonton. Posisi Lesi ini, dia hanya duduk aja. Dan di sofa kulit itulah tempat istirahat Lesi sampai ajalnya. Dia pun kayak enggan untuk dipindahkan. Dan sudah terbiasa dan sudah nyaman di sana. Saat dia sakit pertamanya itu, teman-teman, dia pun sempat diurus sama orang tuanya. Kayak disuapin, dimasakin enak-enak gitu. Ya pokoknya diuruslah dengan baik. Namun kalau kedua orang tuanya pergi bekerja, mereka pun menyediakan makanan di sekitar Lesi. Jadi kalau Lesi ingin makan, dia tinggal ambil. Dan hal itu sudah menjadi hal biasa. Namun lama-kelamaan Lesi ini semakin buruk keadaannya. Dan membuat kedua orang tuanya ini bingung. Dan penasaran, Lesi ini penyakitnya apa sih? Akhirnya, kedua orang tuanya pun memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Dan hal itu terjadi pada 10 tahun kemudian. Ya, saat usia Lesi 24 tahun. Dan mereka pergi ke dokter yang sama. Nah, mereka menceritakan semuanya tuh. Pernah pada tahun 2000 dan mendatangi dokter itu. Dokternya pun langsung ngomong, apakah ibu ngontrol? Datang terus. Dan mereka pun menjawab, gak ada. Mereka ngontrol, mereka merasa pada saat itu Lesi bisa sembuh. Namun semakin kesini semakin parah. Dokter pun bertanya, mana Lesinya? Dan mereka pun mengatakan, kalau Lesi itu nggak bisa dibawa, dia nggak mau meninggalkan rumah. Dia kayak seperti mengalami fobia akut yang takut dengan cahaya matahari. Hal itu membuat dokter ini menyarankan agar Lesi ini harus dirawat inap. Dan Lesi harus segera dibawa. Akhirnya, setelah dikasih tahu semuanya, cara-caranya, prosedurnya, dan orang tuanya pun mengiyakan aja. Akhirnya, kedua orang tuanya ini pulang. Namun teman-teman, dari catatan medis di rumah sakit, nggak ada sama sekali Lesi ini dibawa ke rumah sakit oleh kedua orang tuanya.
atau sekedar kontrol pun nggak ada, padahal jadwalnya itu ada untuk kontrol pertama kali. Dan pada saat itu tahun 2010, dan kedua orang tuanya pun seperti melakukan aktivitas biasa. Kalau pergi bekerja atau berlibur, ya mereka meninggalkan Lacey di rumah seorang diri. Kalau ditinggal, mereka tuh hanya memberikan sebuah handuk kecil. Jadi sampai di rumah, mereka pun nggak juga membawa Lacey pindah ke tempat lain gitu loh. Hanya dibiarkan aja di tempat awal dia duduk, di sofa. Ya, di sofa kulit itu, Lacey tetap duduk di sana. Jadi, kalau orang tuanya ini pergi bekerja, ya mereka palingan menyisihkan makanan di samping Lacey. Ya, menyiapkan makanan yang sudah siap untuk dimakan oleh Lacey. Dan pulangnya pun seperti itu, menyediakan makanan untuk Lacey. Dia ditempatkan di ruangan tengah keluarga. Jadi di situ campur aduk baunya. Belum lagi Lacey ini nggak diberi pampers. Dan itu pun juga menjadi saran untuk dokter ini agar Lacey ini cepat-cepat dirawat inap. Tapi orang tuanya ini nggak melaksanakan juga gitu loh. Karena kedua orang tuanya ini nggak mau repot-repot membersihkan kotor dan juga kencingnya. Akhirnya Lacey ini tetap ditaruh di sofa itu. Dan dia pun dalam keadaan duduk. Lacey dinyatakan duduk di sofa kulit itu selama 12 tahun lamanya. Selama 12 tahun, Lacey menghabiskan masa hidupnya di sofa kulit itu. Sampai dia meningsoi di sana. Dan dianya ini semakin kurus badannya. Dan mereka yakin kalau Lacey ini bisa berdiri, bisa sembuh. Apalagi ditinggal sendiri, pasti dia akan usaha sendiri gitu loh. Untuk menggapai semuanya itu. Saat usianya sudah ke 25 tahun, dia mengalami kram otot. Ia mengalami atrofi. Dia pun mengalami locked-in syndrome dari usia remaja. Jadi saat usianya 15 tahun itu dia sudah mengalami hal itu, tapi nggak ketahuan. Pada saat itu tubuhnya, berat badannya itu 43 kilo. Jadi dianya itu semakin nggak bisa bergerak ya. Cuma matanya aja yang aktif. Sampai-sampai kotoran dan dibersihkan oleh ibunya. Namun semakin hari semakin lama, kedua orang tuanya pun mulai capek, mulai mengeluh. Dan mereka merasa nggak mau lagi gitu mengurus Lacey. Dan mereka berpikir sangat buang-buang waktu, apalagi mereka ini sangat aktif di luar sana. Apalagi saat itu ya, sang ibu masih menjabat sebagai wali kota. Dan sang ayah menjabat sebagai anggota kepolisian yang harus setiap hari patroli. Lacey ini kekurangan makanan, kekurangan nutrisi. Dia pun dehidrasi, teman-teman. Bahkan, dia mengalami infeksi tulang. Selain itu, dia pun juga mengalami kecemasan yang begitu sangat hebat. Lacey pun, teman-teman, sering menahan lapar. Apalagi, dianya nggak bisa ngomong kan. Apa yang dia inginkan tuh nggak bisa dia ucapkan. Jadi, kalau dia mau makan atau disuapin oleh ibunya itu, saat ibunya ini ada moodnya. Saat ibunya ini nggak sibuk lagi, atau saat ibunya ini mempunyai inisiatif untuk menyuapi Lacey. Padahal kalau dipikir Lacey ini nggak bisa ngomong kan. Dan saat waktunya makan itu kadang terlewati. Karena dipikir sama ibunya, Lacey nggak apa-apa kok, dia tahan aja, dia kuat aja. Mungkin dianya itu belum mau makan gitu. Kalau dia makan pasti rewel atau nangis mungkin. Ini nggak juga karena dipikir ibunya. Lacey ini seperti dulu, memang kurang mau makan. Kalau mau makan pun tunggu dipaksa banget gitu baru dia mau makan. Mereka pun tiba-tiba mengubah sikap mereka, kayak nggak peduli lagi dengan Lacey. Mereka pun melakukan pengabaian. Ya, bisa dibilang kayak penelantaran atau pembiaran tentang keadaan Lacey itu. Karena sudah nggak sanggup lagi untuk mengurus Lacey. Itu dilakukan selama 12 tahun. Sejak usianya 15 tahun, teman-teman. Bajunya itu nggak pernah diganti. Dia pun nggak pernah diseka. Kayak dimandiin gitu pakai lap gitu nggak. Jadi bajunya itu kayak kekecilan. Sampai menggantung di badannya. Lacey pun teman-teman dinyatakan sudah berusaha untuk berpindah tempat. Ya karena dia ini mungkin kayak merasa jijik atau apa ya. Terus dianya itu sudah merasa kepenuhan tuh dengan kotoran dan ularnya. Tapi dia nggak bisa menggerakkan badannya. Jadi ya dia pasrah aja. Lacey pun ditinggal lagi sendirian dalam keadaan sangat parah.
Dan Lesti pun ditinggal berhari-hari pada saat itu. Pada saat detik-detik Lesti akan meningsoy, Lesti itu sudah lemas. Dianya itu sempat tuh teman-teman mengganjal perutnya itu dengan busa sofa tempat duduknya, bahkan kotor sendiri. Dan itu terlihat dari dari kuku-kukunya yang panjang. Ya, ada tersisa bahkan busa sofa yang dinyatakan dia itu memakannya. Selama 12 tahun Lesti itu dibiarkan aja teman-teman. Akhirnya pada 3 Januari tahun 2022, kedua orang tuanya ini pulang tuh. Terakhir saat Lesti ditinggal, usianya sudah sekitar 36 tahun. Pada saat itu dia sudah sakit parah. Dan orang tuanya tetap meninggalkannya, pergi berlibur berhari-hari teman-teman. Saat membuka pintu, mereka itu mencium aroma yang tak sedap. Semakin parah dan mereka pun masuk tuh dan melihat kondisi Lesti. Dan pada saat itu, Lesti sudah telanjang. Ya kemungkinan mungkin Lesti membuka bajunya yang kemungkinan gerah atau mungkin sudah kesempitan banget ya. Dan Lesti itu sudah terbujur kaku. Semua badannya itu pucat, seperti sudah nggak ada aliran darahnya lagi. Dan saat dipanggil Lesti itu nggak ada respon. Biasanya kalau dipanggil, walaupun dia tertidur, dia pasti terbuka matanya. Tapi ini nggak ada sama sekali. Lalat, belatung, semuanya ada di tubuh Lesti. Bahkan semut pun ada. Saat dipegang tuh kulitnya, sudah sangat dingin. Akhirnya, karena kedua orang tuanya ini bingung, apa yang harus mereka lakukan. Dan mereka merasa jijik karena Lesti dalam keadaan penuh dengan kotorannya sendiri. Saat itu juga, sang ibu Sheila Fletcher menelpon layanan darurat 911. Ya, mereka pun menceritakan semuanya. Menceritakan tuh kalau keadaan anaknya itu nggak merespon lagi, sudah meninggal dan duduk di sofa. Nah, pada saat itu, kedua orang tuanya ini disuruh tuh untuk memompa dada Lesti. Tapi mereka bilang percuma, karena Lesti ini sudah meninggal dan diperkirakan meninggalnya sudah 1 atau 2 hari. Dan mereka ini mengatakan baru datang dari liburan. Dan itu pun hanya sebentar. Tapi sang ibu ini nggak menceritakan detail aslinya keadaan Lesti ini. Hanya menceritakan kalau Lesti ini sudah meninggal dunia di kursi kesayangannya. Nah, akhirnya pihak kepolisian datang untuk mengeceknya tuh. Dan saat mereka mengetuk pintu, kedua orang tuanya ini membukanya dengan menutup hidung mereka masing-masing. Saat dibuka pintunya, baunya itu sangat menyengat, sangat keluar. Bau yang bercampur aduk seperti tempat sampah. Saat polisi datang itu, di depan pintu berdiri langsung menutup hidungnya dan menanyakan bau apa ini? Kok kalian bisa tahan mencium bau ini? Dan kedua orang tuanya pun mempersilahkan polisi itu masuk. Datang juga tuh ambulan, datang juga tuh dari pihak rumah sakit untuk mengambil tuh jasadnya Lesti. Saat polisi masuk, mereka pun semakin kayak mual gitu, kayak memuntah. Ada sih polisi yang tahan dan mereka diyakinin kayak tahan napas gitu karena nggak enak kan sama tuan rumah. Mereka pun langsung melihat keadaan Lesti. Mereka pun shock saat melihat Lesti. Ya Tuhan, kok keadaan anaknya seperti ini? Kenapa? Kayak orang nggak terurus. Dan di sekitarnya itu terlihat banget berantakan. Seperti nggak pernah disimpunin, bahkan berdebu. Kalau di ruangan lain, ruangan depan, sangat rapi, bahkan sangat bersih. Namun di sekitar ruangan Lesti itu benar-benar kayak tumpukan sampah. Bahkan di sekitar Lesti pun ada foto Lesti sewaktu kecil, ada permen karet, kayak makanan terakhirnya Lesti. Dan pokoknya banyak banget di sana barang-barang bahkan buku berantakan. Badannya sebagian pun terendam oleh kotoran teman. Jadi yang hanya terlihat hanya setengah badannya aja. Kayak dari perut sampai ke kepala. Polisi pun terngiang-ngiang saat melihat pertama kali keadaan Lesti. Dan mengangkat Lesti dari kursi sofa itu. Bayangin aja coba teman-teman. Saat dimintai keterangan, Lesti ini nggak pernah diurus ya. Nggak pernah dipindahkan di tempat lain. Dan kedua orang tuanya pun ngomong, kalau Lesti ini nggak mau diurus, nggak mau dibersihkan badannya. Dia kayak merasa nyaman dengan keadaannya. Dan dia nggak mau dipindahin tuh. Dia tetap suka di kursi sofa itu. Dan polisi pun sangat yakin kalau
Lesi ini hanya dibiarkan aja, nggak diurus dengan baik. Sampai-sampai tetangga pun tahu gitu loh, kalau Lesi ini sudah meningsoy. Bahkan ada pamannya yang hanya jarak 5 menit aja dari rumahnya pun kaget. Ya, dia kaget saat mengetahui keponakannya Lesi ini sudah meningsoy. Apalagi meningsoynya dalam keadaan mengerikan. Tetangganya pun sangat menyayangkan. Mereka pikir kalau Lesi ini dibawa ke luar negeri atau dia tuh sibuk sekolah gitu loh. Atau dia tuh pergi bekerja di kantoran. Dan ternyata selama ini Lesi nggak terlihat. Ternyata dia sakit parah. Tapi kedua orang tuanya ini nggak memberitahukan, nggak menceritakan. Bahkan kerabat-kerabat kerjanya, kedua orang tuanya pun ada yang nggak tahu kalau mereka memiliki anak. Dan mereka pun sangat kaget kalau Lesi itu adalah putrinya. Dan terlihat banget dari sofanya itu. Sudah sangat usang, sangat nggak layak. Busa sofanya itu hampir kelihatan semua. Bahkan kelihatan banget penyangga dan kayunya. Di sekitar Lesi pun ada handuk, teman-teman. Dan handuk itu untuk membersihkan kotor Lesi. Namun karena sangat banyak, akhirnya handuk itu pun tenggelam juga. Penemuan tubuh Lesi pun dianggap oleh polisi sebagai pengabaian yang disengaja. Ya, penelantaran oleh kedua orang tuanya dengan sengaja, tanpa mengurus Lesi ini. Apalagi Lesi ini dalam keadaan sakit dan dinyatakan sudah menjadi anak disabilitas. Ya, kayak dianggap seperti orang cacat. Jadi dia itu kayak dibiarkan sampai meningsoy, sampai berakhir hidupnya. Padahal kalau dipikir, ibunya ini masih menjabat sebagai wali kota setempat loh. Dan ayahnya ini masih aktif bekerja sebagai anggota kepolisian. Temennya ini sampai geleng-geleng kepala, kok bisa sih ada orang tua seperti ini? Bahkan tetangganya pun sangat kaget. Dan tetangganya pun memberikan keterangan kalau melihat Lesi terakhir kalinya pada 15 tahun yang lalu. Lesi ini sempat bertegur sapa dengan dia. Pada saat itu dia melihat Lesi ini sedang mengangkat beban berat, berolahraga di depan rumahnya, namun hanya sebentar aja. Terus masuk lagi dan gak kelihatan. Begitu juga dengan teman-temannya, ya teman sekolahnya, bahkan guru-gurunya. Di antara mereka pun nangis histeris dan sangat menyayangkan hal ini yang terjadi kepada Lesi. Mereka pun mengatakan kalau Lesi ini adalah teman yang baik, murid yang ceria, dan itu pun terbukti dari foto-foto mereka. Apalagi Lesi ini mempunyai anggota voli. Dan terlihat banget Lesi ini seperti anak-anak normal pada umumnya. Mereka pun sangat gak nyangka apa yang telah terjadi sama Lesi ini. Namun teman-teman gak sedikit juga ada tetangga, bahkan teman-temannya, bahkan keluarganya mendukung kedua orang tuanya dan percaya banget kalau kedua orang tuanya ini sangat sayang kepada Lesi. Buktinya aja Lesi sampai bertahan 12 tahun. Walaupun pada saat itu keadaan dia ditemukan mengerikan. Dan mereka memaklumin kalau kedua orang tuanya ini sedang berlibur dan pas saat datang mereka melihat keadaan Lesi seperti itu. Bukan kayak pembiaran atau apa. Apalagi dia sudah 12 tahun kan di sofa itu. Dan mereka menyatakan kalau kedua orang tuanya ini sangat baik, sangat ramah. Kalau berbicara pun sangat berpendidikan. Sampai-sampai mereka itu gak percaya kalau kedua orang tuanya itu menelantarkan Lesi seperti itu. Setelah pemeriksaan teman-teman dan dilakukanlah penguburan terhadap jasad Lesi. Pada Mei tahun 2022, kedua orang tuanya Lesi ini didakwa dan dimasukkan ke penjara. Mereka didakwa atas pembunuhan terhadap anaknya Lesi. Tapi nggak lama kemudian, kedua orang tuanya Lesi ini dibebaskan dengan jaminan. Dan seorang dakwa yang membatalkan itu. Pada 1 tahun kemudian, pada bulan Juni tahun 2023, ada dewan juri mendakwa kedua orang tuanya lagi untuk dimasukkan ke penjara. Ya, dengan tuduhan atas pembunuhan yang disengaja oleh kedua orang tuanya ini terhadap putrinya sendiri. Mereka melakukan pembiaran dan gak merawat putrinya yang sedang sakit pada Februari tahun 2024. Mereka pun mengaku gak bersalah. Mereka mengaku menyayangi anaknya. Mereka pun memberikan keterangan yang bisa dibilang masuk akal lah, karena 12 tahun loh Lesi itu bertahan. Pada 20 Maret tahun 2024 teman-teman, mereka pun dijatuhi hukuman penjara selama 40 tahun. Dan 20 tahun adalah penangguhan mereka.
Pada saat itu, usia kedua orang tuanya Leslie pun sudah 67 tahun. Mereka pun pasrah dengan hukuman yang mereka dapatkan pada saat itu. Kasus ini pun menjadi peringatan penting teman-teman, tentang pentingnya merawat anggota keluarganya sendiri dengan penuh kasih sayang, apalagi dalam keadaan sakit dan gak bisa apa-apa. Dalam kasus ini menjadi berita paling utama karena sifatnya sangat mengerikan dan merupakan contoh penelantaran yang sangat ekstrim. Apalagi itu dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Ya, oleh kedua orang tuanya sendiri. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang kisah ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, kalian komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!